kali ini saya akan membahas bagaimana perdagangan rempah mempengaruhi sistem pendidikan di Nusantara. Tahukah kalian bahwa Nusantara pernah menjadi pusat perdagangan dunia? Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada membuat banyak bangsa asing datang dan berinteraksi dengan masyarakat kita. Selain perdagangan, interaksi ini juga membawa perubahan dalam sistem pendidikan di Nusantara. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita lanjut dalam video ini. Perdagangan rempah dan interaksi bangsa asing. Pada masa perdagangan rempah, banyak bangsa asing datang ke Nusantara. Beberapa di antaranya adalah Portugis, Belanda, Arab, dan Tiongkok. Mereka tidak hanya membawa barang dagang, tetapi juga budaya, bahasa, dan sistem pendidikan yang baru. Misalnya, pedagang Arab memperkenalkan aksara Arab dan pendidikan Islam, sementara bangsa Eropa membawa sistem sekolah formal yang kemudian berkembang menjadi sekolah modern. Literasi dan pendidikan. Perdagangan rempah membuka pintu bagi penyebaran ilmu pengetahuan. Para saudagar dan ulama berperan penting dalam mengajarkan literasi. Mereka memperkenalkan aksara Arab, Jawi, serta menulis manuskrip keagamaan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, interaksi dengan bangsa Tiongkok dan India juga membawa pengaruh terhadap perkembangan literasi dan filsafat di Nusantara. Peran lembaga pendidikan. Salah satu bentuk pendidikan yang berkembang adalah pesantren. Pesantren menjadi pusat pembelajaran Islam, tempat santri belajar Al-Quran, bahasa Arab, dan ilmu lainnya. Model pendidikan ini bertahan hingga kini, menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Sementara itu, bangsa Eropa membawa sistem pendidikan kolonial. Sayangnya, pendidikan ini awalnya hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu, seperti kaum elit dan orang-orang keturunan Eropa. Namun, dari sinilah tokoh-tokoh nasional yang memperjuangkan pendidikan bagi semua orang, seperti Ki Hajar Dewantara, dengan konsep pendidikan untuk semua. Pengaruh agama juga sangat besar dalam sistem pendidikan di Nusantara. Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha membentuk nilai-nilai serta kurikulum pendidikan yang kita kenal saat ini. Penyebaran agama melalui perdagangan turut serta memperkenalkan literasi dan pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan. Nah, kesimpulannya, dari perdagangan rempah, Nusantara tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga perkembangan ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan yang berkembang sejak masa itu masih memengaruhi kita hingga hari ini. Sejarah ini mengajarkan bahwa interaksi global dapat membawa dampak besar terhadap perkembangan pendidikan dan peradaban. Nah, itulah bagaimana perdagangan rempah mempengaruhi sistem pendidikan Nusantara. Semoga video yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.